Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan data seluruh provinsi dalam pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara tanpa tes di tahun 2023 tahun ini. Nah, sehubungan dengan hal ini Bapak Ibu, perlu kita pahami bersama bahwa dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa tes di tahun 2023, sebagaimana yang sedang heboh informasinya secara publik, dan bahkan para anggota DPR RI mendorong pemerintah melalui Menpan RB supaya mengangkat Bapak Ibu honorer ini di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, supaya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K maupun PNS di tahun 2023 tahun ini. Nah, dalam hal pengangkatan ini Bapak Ibu, tentunya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, kira-kira apa saja hal yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu sebaiknya simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pastikan Anda masuk dalam pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara tanpa tes dengan mengecek data di provinsi Anda masing-masing. Nah, tentunya dalam hal mengecek ini Bapak Ibu tentunya ada ya petunjuk khusus tentang itu atau ada panduannya ya. Sehingga Bapak Ibu yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini bisa mengecek datanya masing-masing. Tentunya ini bisa melalui data kabupaten kota dan provinsi masing-masing. Di sini dihimbau kepada Bapak Ibu honorer supaya jangan khawatir, dalam artikel ini sudah memuat data seluruh provinsi dalam pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara tanpa tes tahun 2023 lengkap dengan nama-namanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dicek nantinya ya, kira-kira apakah nama Bapak Ibu terdaftar sebagai honorer yang akan diangkat menjadi ASN tanpa tes di tahun 2023 tahun ini. Sehingga Bapak Ibu wajib untuk meneliti untuk mengetahui nama Bapak Ibu ya masuk dalam daftar yang beruntung ini ataupun tidak. Jadi sangat beruntung sekali karena daftar nama tersebut nantinya siap-siap menerima NIP ya dan menunggu penempatan dari pemerintah. Nah, di sini diinformasikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer bahwa bagi Bapak Ibu yang telah mengecek dan memastikan ada namanya pada data kabupaten, kota atau provinsi, maka jelas tinggal menunggu ya NIP terbit kemudian penempatan oleh pemerintah. Secara logika kalau kita berpikir kira-kira apa dasarnya pemerintah dalam hal mengangkat Bapak Ibu honorer ini. Ingat bahwa pada tahun 2022 tahun lalu semua honorer di instansi pemerintah itu sudah didata oleh pemerintah melalui BKN dan Menpan RB sebagaimana aplikasi yang telah diterjunkan oleh BKN dalam hal pendataan honorer non ASN. Dan data tersebut itu sudah diterima oleh BKN yang datanya 2,3 juta sekian honorer yang ada di instansi pemerintah daerah maupun pusat. Nah, tentu ini adalah menjadi satu dasar ya yang kuat bagi pemerintah untuk mengangkat Bapak Ibu honorer karena data di dalam database BKN tersebut adalah merupakan data dasar dalam hal pengambilan kebijakan dan keputusan oleh pemerintah terhadap pertimbangan-pertimbangan nasib honorer non ASN ini. Bagi Anda, pastikan nama Anda masuk dalam daftar tersebut dari masing-masing provinsi. Nah, di sini dikabarkan bahwa sebelumnya BKN sudah melakukan pendataan ulang sebagai respon dari surat Menpan RB. Pendataan ulang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada honorer yang belum menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTCM.
Badan Kepegawaian Negara atau BKN membatasi hingga 31 Maret 2023 agar segera menyerahkan SPTJM dengan unggah file ke laman BKN. Dan saya yakin bahwa hal ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu honorer melalui instansinya masing-masing untuk mengupload atau mengirim atau mengunggah surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM ini hingga diterima oleh BKN dan seterusnya diverifikasi dan divalidasi keabsahannya benar atau tidak. Nah, tentunya itu adalah haknya BKN. Namun dikabarkan dari 120 instansi pemerintah yang belum menyerahkan SPTJM ialah 5 instansi. Ingat Bapak Ibu ya, kalau pada pendataan honorer 2022 kemarin yang telah diumumkan pada bulan Oktober 2022, dinyatakan bahwa ada 120 instansi pemerintah daerah maupun pusat yang belum mengirim atau menyerahkan surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM itu di akhir 2022. Itu adalah hasil verifikasi dan validasi data BKN terhadap honorer yang telah terdata pada database BKN. Untuk menghindari dan mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui BKN dan Menpan RB masih memberi kesempatan kepada 120 instansi ini untuk mengunggah atau mengirim atau menyerahkan SPTJM-nya supaya bisa tercover kembali di dalam database BKN. Dari hasil unggahan itu di 120 instansi pemerintah pusat maupun daerah, masih tersisa 5 instansi lagi yang belum menyerahkan SPTJM-nya. Ingat Bapak ya, masih ada 5 instansi lagi yang belum menyerahkan SPTJM-nya. Kita ketahui datanya keseluruhan bahwa instansi pemerintah maupun pusat dan daerah yang telah tercover di database BKN itu ada 600 ya, ada 600 instansi. Jadi dengan demikian 595 instansi sudah terdaftar di database BKN honorernya disertai dengan surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM kecuali 5 instansi lagi ya dari 600 595 sudah menyerahkan berarti tinggal 5 lagi. Nah, tentunya ini nanti menjadi pertimbangan khusus ya bagi pemerintah apakah nama honorer di 5 instansi ini di blacklist atau bagaimana. Tentu itu adalah urusan pemerintah. Kepada honorer di 5 instansi tersebut terancam di blacklist dalam pendataan honorer di database BKN. Suatu hal yang wajar karena datanya belum memenuhi maksud dan tujuan pemerintah atau belum memenuhi syarat. Maka dari itu, selain honorer di 5 instansi tersebut, jutaan honorer nasibnya juga masih terombang-ambing. Bulan lalu hanya sebatas pendataan saja sebagai langkah awal pengambilan keputusan Menpan RB dan BKN tentunya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah tengah sibuk menjadi opsi atau mencari opsi terbaik kepada honorer yang jumlah honorernya 2,3 juta sekian honorer. Hingga Menpan RB sempat singgung akan memilih opsi skala prioritas sebagai jalan tengah terbaik dalam menuntaskan honorer ini. Namun hingga kini opsi jalan tengah belum keluar sehingga menjadi persoalan besar yang ditunggu oleh jutaan honorer. Nah, di sini belum keluar dalam arti belum ada keputusan pemerintah ya. Tentunya kita bisa buktikan fakta atau faktual dari keputusan pemerintah itu ketika nantinya sudah diterapkan dalam arti honorer ini diangkat menjadi ASN. Maka dari itu, selamat kepada nama yang ada di data seluruh provinsi dalam pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa tes tahun 2023. Daftar nama dalam database tersebut yang ada seluruh provinsi pengangkatannya, data seluruh provinsi pengangkatan honorer jadi ASN itu yaitu terdapat pada surat yang bernomor 1199 garing B garing GT titik 00 titik 08 2023. Jadi demikian informasinya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengetahui apakah nama Bapak Ibu terdaftar dalam database BKN ini, maka Bapak Ibu bisa mengecek di surat 1199 2023 tersebut. Nah, itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan ya informasi yang merupakan kabar gembira, kabar sukacita dan hal ini bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ingat bahwa
Pemerintah telah menegaskan bahwa dasar pemerintah dalam hal ini melalui Menpan RB dan BKN untuk mengangkat Bapak Ibu honorer berdasarkan data dasar yang ada di dalam database BKN. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.